namanya, distribusi peluang atau topiknya adalah distribusi binomial ya. Oke, di sini kita lihat ya, distribusi peluang itu ada banyak macam ya. Kita definisikan dulu distribusi peluang teoritis atau peluang teoritis adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan peluang dari peristiwa-peristiwa yang bersangkutan. Jadi ada dua jenis tipe distribusi peluang. Yang pertama adalah acak, diskrit. Ya, kalau diskrit itu apa? Diskrit itu artinya dia terputus, ya, titik-titik, ya, titik-titik terputus atau titik-titik. Kalau perubahan acak dia continue, artinya penyambung, ya, nyambung. Kalau nyambung bagaimana? Dia titik-titiknya nyambung, jadi bisa ditarik garis, ya, itu continue namanya. Jadi kalau distrik itu titik-titik terpisah, ya, kalau continue itu dia nyambung, kalau ditarik garis bisa menjadi sebuah garis, ya. Nah, yang akan kita bahas untuk acak diskrit ini ya, itu adalah distribusi binomial untuk pertemuan hari ini. Minggu depan adalah distribusi multinomial ya. Nah, terus untuk yang perubahan acak kontinu ya, pertemuan 3 adalah distribusi normal ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah binomial. Ya, jadi saya beri warna merah, itu adalah topik-topik yang akan kita kerjakan. Oke, ini selanjutnya ya. Nah, Anda harus paham dulu sekarang, karena ini dasarnya adalah matematika, ya, matematika apa ini, SD kali ya, ya. Jadi kita harus ingat kembali faktorial, apa yang disebut dengan faktorial, ya. Jadi kalau dia faktorial itu angka diteruskan dengan tanda seru, ya. Jadi kalau Anda tidak bisa memahami faktorial, maka Anda tidak bisa mengerjakan binomial. Ya, oke, kita tes dulu ya. Jadi kalau bisa Anda siapkan catatan, ya, buku atau catatan Anda tulis seperti ini. 2 faktorial itu artinya 2 tanda seru, ya, itu sama dengan 2 kali 1, itu sama dengan 2. Ya, jadi selalu dia mulainya dari angka yang tertulis. Ya, kalau 2 tanda seru atau 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial, ya mulainya dengan angka tadi yang tertulis. Jadi berurut saja. Ya, 3 kali 2 kali 1 ya berarti 6. Oke. 5 faktorial ya sama, dimulai dengan angka yang tertulis. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 ya. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 120. Itu maknanya. Nah, nanti kita akan menjumpai seperti ini. A sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ya. Sehingga Anda harus menulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya, itu dibagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Artinya apa? 3 kali 2 kali 1 itu sama antara yang di atas dengan yang di bawah. Sehingga kita bisa coret. Ya. Yang di atas 3 kali 2 kali 1, yang di bawah 3 kali 2 kali 1. Itu angkanya sama-sama 6. Berarti kita coret. Sehingga muncul sama dengan 5 kali 4, ya, karena 3 kali 2 kali 1 sudah habis, ya, dibagi, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, sampai situ bisa ya, Anda memahami. Oke, selanjutnya, ada yang bisa jawab, B sama dengan 11 faktorial dibagi 9 faktorial, 3 detik. Saya, Pak. Berapa? 110. 110. Ya, oke, good, ya. Artinya gampang kan? Dari mana? Kita tidak perlu lagi menjabarkan 11 kali 10 kali 9 kali ini, nggak perlu. Ya, cukup apa? 11 faktorial dibagi 9 faktorial. Berarti apa? 9 faktorialnya sudah ada belum di 11? Sudah. Ya, berarti kita cukup 11 kali 10. Gitu ya. Kenapa? Karena 9 kali 8 kali 6 kali 7 kali 6 kali 3, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sudah habis dibagi 9. Jadi kita nggak perlu tulis lagi. Ya, berarti 11 kali 10. Ya. 9 faktorialnya sudah habis dibagi di bawahnya. Sehingga muncul 11 dikali 10 sama dengan 110. Ya, berarti mudah ya. Nah, terus yang C ya, yang C kita lihat 12 faktorial dibagi dengan 11 faktorial, 1 detik.
12. Kenapa? 12. Ya, ngapain lagi kita hitung yang Karena 11-nya? 10, iya. Ya, Karena buat apa lagi sudah kita hitung 11-nya? Ya, sudah selesai di 12 gitu ya. Oke ya. Nah, inilah angka-angka yang akan kita jumpai nanti dalam perhitungan binomial ya. Jadi agar Anda pahami ini dulu baru bisa mengerjakan yang selanjutnya ya. Oke, kita next ke tahap berikutnya ya, distribusi binomial ya, probabilitas diskrit. Ini ya. Jadi kita lihat di sini. Pasti kita sering mengalami namanya dua pilihan ya. Jadi kalau yang contoh gampang, contohnya adalah koin itu kalau dilempar, ya, kita pasti akan dapat angka atau gambar. Ya, koin itu pasti kalau depannya angka, belakangnya gambar. Itu pasti begitu kan? Ya, dua pilihan. Ya, nah, dan pada saat melempar kita tidak boleh ada intervensi. Ya, tidak ada intervensi. Itulah yang disebut dengan peluang. Nah, peluang karena adanya dua pilihan ini, maka disebut dengan binomial. Ya, paham ya? Jadi kenapa disebut dengan binomial? Karena adanya peluang dengan dua pilihan. Ya. Baik kalau di koin itu angka dan gambar, ya. Kalau lahir apa namanya kelahiran bayi lahir itu bisa laki-laki atau perempuan. Ingat, peluang itu tanpa intervensi. Ya, pada saat koin dilempar tanpa intervensi ya, tanpa kita arahkan. Sama bayi yang baru lahir, yang akan lahir misalnya itu jenis kelaminnya dua, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau ada intervensi gen, misalnya, oh saya pengen anak laki-laki, intervensi gen namanya, itu sudah bukan peluang lagi. Paham ya? Yang membedakan apa? Pilihan itu dibatasi oleh intervensi. Ya, dalam permainan bola basket, tim yang bermain bisa menang atau kalah. Pilihannya kan dua, menang kalah. Tapi ingat, kalau sudah ada intervensi, ya, ada namanya kecurangan ya. Jadi apa namanya kalau di bola itu kan Anda sering dengar ya permainan bola kemarin tuh yang ditangkap-tangkepin. Kenapa? Karena mereka melakukan intervensi. Nanti si A aja yang menang, kamu kalah. Nah, itu bukan peluang namanya. Ya, jadi binomial itu adalah peluang tanpa adanya intervensi yang dihadapkan pada dua pilihan. Ya, keadaan benar atau salah dapat dijawab dengan dua cara. Itu benar atau salah. Ya, kondisi-kondisi lain yang dapat disederhanakan untuk menghasilkan dua kemungkinan. Ya, pengobatan medis itu bisa kembali sehat, ya, atau malah makin sakit, ya, medis ya. Nah, itu dua pilihan misalnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang disebut dengan namakan percobaan binomial. Jadi Anda harus paham ya apa yang disebut dengan binomial. Jadi hati-hati. Ya, binomial itu adalah peluang tanpa intervensi yang menghasilkan dua kemungkinan. Ya, ingat ada dua kemungkinan. Nah, terus ada tadi tanpa intervensi. Yang ketiga adalah peluang. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya, permainan bola basket bisa menang, kalah atau seri, itu binomial atau bukan? Binomial atau bukan? Bukan. Bukan, Pak. Kenapa? Bukan, Pak. Bukan. Tiga pilihan. Tiga pilihan. Ya, berarti lebih dari dua pilihan. Nah, kalau lebih dari dua pilihan, larinya adalah multinomial. Minggu depan kuliahnya. Ya, itu satu ya. Berarti ada dua jawaban binomial. Oke. Kalau pengaturan bola, sepak bola yang diatur yang pada ditangkepin kemarin tuh, yang penyelenggara bola, ya, menghasilkan kemenangan pada grup sepak bola A. Sedangkan grup sepak bola B kalah. Itu binomial bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena sudah ditentukan satu kemungkinan yang terjadi. Ya, sudah ditentukan siapa pemenangnya. Ngapain lagi? Itu bukan peluang kan? Kalau peluang itu kan tanpa intervensi. Kalau udah ditentukan, buat apa lagi pakai namanya peluang? Orang sudah ketahuan yang menang. Ya, itu ya, kata kuncinya itu ya. Tadi ada peluang tanpa intervensi menghasilkan dua kemungkinan. Ya, itulah binomial, ya. Oke, kita lihat sini. Ya. Binomial itu awalnya dengan percobaan biasa, logika biasa, ya, yang sederhana. Ya, karena banyaknya pengulangan, maka Bernoulli melakukan dengan analisis lab, ya. Kalau kita melakukan perhitungan 2 faktorial, it's okay lah, masih gampang dengan hitungan-hitungan biasa. Ya, 3 faktorial masih okay lah, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 faktorial, Anda ngitung biasa, mungkin Anda suruh jawab soal ujian,
itu 1 hari nggak selesai. Nah, makanya Bernoulli itu menggunakan rumus pengulangan dengan analisis lab. Ya. Bernoulli itu, hukum Bernoulli apa? Hukum percobaan fluida. Fluida itu, air itu bisa mengalir jika, kan gitu ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau yang kedua, Bernoulli itu menganggap bahwa air itu bisa naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong dengan bantuan tekanan. Ya. Jadi Bernoulli mencoba analisis lab, itu awalnya adalah hukum fisika. Ya, jadi Bernoulli itu melakukan percobaan-percobaan peluang namanya. Ya, percobaan-percobaan peluang. Dengan apa? Fluida. Nah, tapi akhirnya ada pengembangan, percobaan-percobaan peluang ini dikembangkan, ya, sehingga si rumus fisika ini bisa masuk ke dalam rumus statistik. Ya. Jadi percobaan-percobaan fisika ini bisa masuk ke dalam rumus statistik karena tadi mencoba-coba dengan peluang-peluang, ya. Nah, akhirnya ilmu ini kepake ya untuk mencoba di dalam analisis peluang, ya. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Percobaan Bernoulli itu mensyaratkan seperti ini. Anda bisa hafalkan ini ya atau mencatat ini ya. Ini sudah ada sebenarnya di slide yang Anda terima. Percobaan ini terdiri dari N pengulangan. N pengulangan itu artinya contoh dalam koin, ya. Misalnya kita mencoba melempar koin. Contoh gini, Anda pegang koin, bayangkan Anda pegang koin, Anda lempar, ya, Anda lempar, tapi tanpa intervensi. Anda lempar aja, ya. Anda lempar terus jatuh. Lemparan pertama disebut dengan N pengulangannya berapa? 1. Ya. Nah, itu pas lemparan pertama itu munculnya apa? Bisa gambar atau bisa angka. Ya. Kalau dalam kehidupan bisa sukses atau bisa gagal. Ya. Nah, jadi itu percobaan 1 kita lempar, ternyata hasilnya misalnya adalah gambar. Ya. Nah, terus kita coba percobaan kedua. Kita lempar lagi koinnya. Ya. Itu bisa muncul gambar atau angka. Berarti N-nya berapa? 2. Ya. Tapi ingat, ada kata-kata nomor 3.3 di sini, tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas tanpa intervensi. Ya. Nah, kita lempar lagi koinnya. Ya, pengulangan ke-3. Bisa gambar atau bisa angka. Oke, sampai situ paham ya? Jadi kita lihat di sini udah berapa kali pengulangan? 3. Berarti percobaan itu contohnya dari 3. Berarti N sama dengan 3. Ya, tergantung Anda lempar koinnya berapa kali, gitu ya. Nah, nanti bisa Anda catat. Jadi kalau itu Anda iseng-iseng aja nanti, coba aja lempar koin ya di rumah setelah mata kuliah ini selesai. Ya, N pengulangan gitu ya, muncul gambar atau angka. Anda catat ya. Nah, tiap pengulangan tanpa ada intervensi, saling bebas. Nah, sehingga kita tulis di sini probabilitas sukses dinyatakan dengan P ya, tetap konstan tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan yang lain. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Ya, sukses atau sukses atau gagal. Jadi gini, ya karena ini adalah percobaan dengan 2 sisi, paham ya? 2 sisi. Ya. Maka kita bisa membuat begini. Kalau misalnya angka kita nyatakan dengan P, gambar dengan Q, ya. Berarti kalau gitu probabilitasnya, total probabilitas sama dengan 1. Paham sampai situ? Ya, jadi 1 sama dengan Q tambah P. Ya, artinya sisi sebelah angka ditambah sisi sebelah gambar itu sama dengan 1 koin. Jadi koin itu kan 1. Ya, koin itu 1. Sisi depannya gambar atau angka, sisi belakangnya gambar. Paham ya? Nah, sehingga kita lihat koin ini berarti dia ada total probabilitas sama dengan 1. Total. Sehingga kalau gitu, probabilitas untuk angka sama dengan? Ada yang bisa jawab? Probabilitas angka sama dengan? 1 ya, Pak? Salah. Angka. Ingat, koinnya 1. Koinnya gambar. Ya, terbagi menjadi 1 untuk gambar, 1 untuk angka. Berarti kalau koinnya 1,
ya terbagi menjadi satu untuk angka, satu untuk gambar. Ya, berarti setengah untuk gambar, setengah untuk angka. Sehingga apa? Probabilitas P bisa dinyatakan dengan setengah. Karena sisinya cuma berapa? Sisinya kan cuma setengah untuk angka. Untuk gambar berapa? Setengah untuk gambar. Sehingga totalnya adalah 1 poin. Poinnya berapa? Ya setengah untuk angka, setengah untuk gambar, itu sama dengan 1 poin. Artinya apa? Peluang munculnya angka itu setengah, peluang munculnya gambar itu setengah. Sehingga total untuk 1 koin itu peluangnya adalah 1. Ya. Jadi kalau P-nya setengah, maka Q sama dengan 1 dikurang P. Ingat, kalau P-nya tadi adalah angka, ya, sama dengan setengah, berarti Q sama dengan 1 kurang P. P-nya berapa? P-nya? Setengah. Berarti Q-nya? Q-nya setengah, Pak. Setengah. Ya, karena 1 kurang setengah sama dengan setengah. Ingat ya? Nah, itu. Ya, oke. Ya, jadi kita udah punya di situ. Oke, kita lanjut. Ya, sehingga ini rumusnya. Ini rumus binomial. Kelihatannya susah ya. Rumus binomial ini kok kelihatannya susah. Tapi kalau dikerjain mah gampang banget gitu sambil merem. Jadi jangan berpikir susah di rumus gitu. Ya, jadi kita lihat di rumus itu kayaknya susah, tapi kalau kita kerjain sebenarnya gampang. Oke, jadi gini. Yang kita pakai ini yang bawah aja. Nih, yang bawah. Nih ya, yang bawah itu saya tandain dengan laser point ya. Yang ini nih. Nih, rumusnya yang bawah. Kalau yang atas ini untuk formula umum. Formula umum itu artinya formula yang akan digunakan secara umum untuk binomial. Ya, tapi yang akan kita gunakan nanti yang ini nih supaya kita gampang ya, gampang untuk melakukan perhitungan. Jadi nanti kalau ada soal-soal itu ya, jangan lupa diketahui N kecilnya berapa, X-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa, masukin rumus. Buat rumusnya, gitu caranya ya. Jadi langsung diketahui dulu N-nya berapa. Kalau nggak Anda akan bingung nanti. Ya, diketahui N-nya berapa, X-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, habis itu buat rumusnya, masukin angkanya. Ya, baru bisa dikerjakan. Jadi N tadi ya, tadi kan N banyaknya percobaan apa? Koin yang dilempar. Tadi berapa kali? 3 kali. Gitu ya. Nah, terus X itu banyaknya berhasil atau gagal. Nah, kita tentukan ya, tentukan X itu adalah yang ditentukan. Kita mau menentukan berapa sih jumlah angka yang muncul secara tepat 2 kali gitu ya. Nah, itu bisa dengan X ya. Jadi kita bisa tentukan banyaknya berhasil atau gagal, banyaknya angka atau banyaknya gambar gitu ya. Kita bisa tentukan. Ini X ini yang kita tentukan. Nah, P ya itu peluang berhasil atau gagal. Jadi setengah-setengah. Kalau koin setengah-setengah. Ya. Kenapa? Dia hanya mata sisinya hanya setengah gambar, setengah angka. Ya, jadi P setengah, Q setengah untuk koin. Tapi nanti untuk benda lain ada lagi perhitungannya. Ya, dadu beda lagi, gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita coba di sini. Contoh misalnya Anda bayangkan melempar koin, ya. Anda bayangkan saja koin dilempar sebanyak 3 kali. Anda bayangkan dulu ya. Koin dilempar sebanyak 3 kali, ya, tapi tanpa diintervensi. Anda bayangkan dulu aja. Kalau ada megang koinnya langsung juga nggak apa-apa sih. Anda lempar-lemparnya sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kalau sudah, tentukan peluang mendapatkan muncul tepat 2 angka. Berarti ada muncul AA, gitu ya, angka-angka. Ya. Dari 3 kali lemparan itu muncul tepat 2 angka. Jadi Anda lempar nih koin, 1, misalnya angka. Lemparan kedua, gambar. Lemparan ketiga, angka. Berarti nggak tepat 2 angka. Kalau yang tepat 2 angka itu gimana? Dilempar 1, angka. 2, angka. 3, gambar. Tepat nggak 2 angka? Tepat. Nah, karena munculnya angka. Terus kita tentukan lagi, lempar lagi. 1, angka. 2, angka. 3, angka. Tepat 2 angka nggak? Tepat. Ya, walaupun yang muncul 3, tapi kan pertanyaannya tepat 2 angka. Ya, benar muncul nggak? Muncul. Itu ya, paham ya sampai situ? Nah, ini permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melihat ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Artinya semesta. Semesta itu apa? Total lemparan yang kita lakukan ya dari lemparan koin tadi sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kita lihat di sini ya.
Ruang semestanya seperti apa? Ruang sampelnya seperti apa? Ya, kita lihat gini. Kalau koin itu dilempar 3 kali, ya, koin itu dilempar 3 kali, ya, kira-kira sampai berapa dia akan mempunyai nilai yang sama. Ya, jadi rumusnya apa? Koin berapa matanya? 2. Ya. 2 pangkat N. Ya, pangkat N. Jadi kita lihat di situ berapa kali lemparan sampai dia tidak semua semestanya terpenuhi. Jadi kita lihat gini, kalau kita lempar angka itu 1, ya, angka gambar itu 2, gitu ya, seterusnya. Nah, totalnya berapa kali? Totalnya itu karena ada angka dan gambar berarti 2. Ada 2 kemungkinan tadi kan, angka gambar 2 kemungkinan. Nah, lemparnya berapa kali? 3. Berarti 2 pangkat N atau 2 pangkat 3. Berarti total S-nya berapa? Total sampelnya. Hah? 8. 8. Ya, total sampelnya 8. Mari kita catat ya. Sekarang kita catat. Anda catat. Ya. Anda catat ya, sambil Anda catat supaya Anda bisa dengan mudah nanti mengerjakan dengan logika yang bagus ya. Oke, lemparan pertama. Anda catat. Ya, saya juga ambil nyatet nih, ya. Lemparan pertama muncul angka. Ya. Lemparan kedua muncul angka. Lemparan ketiga muncul angka. Ya. Ini baru sampel 1. Ya. Paham ya? Nah, sekarang ada kemungkinan nggak yang lain? Ada. Kita coba kemungkinan kedua, sampel 2. Angka gambar. Ya, Anda catat ya. Yang ketiga, ya, sampel 3. Angka gambar angka. Ya, lempar 1, 2, 3 itu kemungkinan. Nah, kemungkinan keempat, sampel 4. Ya. Gambar angka. Oke. Yang kelima, ya, kita lempar lagi gambar angka. Ini sampel kelima. Ya. Yang keenam, ya, kemungkinan gambar angka gambar. Ya, ini sampel ke-6. Yang ketujuh, kita lempar angka gambar. Ya, ini yang sampel ke-7. Yang ke-8, gambar. Ini yang ke-8. Oke, Anda bisa tentukan lagi nggak yang lain? Sudah terlingkup semua belum ini? Ya, semua sudah terlingkup ya, angka. Jadi urutannya itu sudah terlingkup semua. Paham ya? Nah, terus kenapa bisa 8? Ya karena tadi rumus tadi, peluang tadi sudah menghitung ya, angka dengan gambar itu 2 sisi. Ya, 2. Berarti 2 pangkat berapa? Karena dilempar 3 kali pangkat N. N ini berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya semua ini sudah terpenuhi. Sebanyak 8 sampel dari 3 lemparan. Oke? Ya. Oke, sekarang Anda sudah catat ya? Kalau sudah catat, sekarang saya mau tanya. Yang tepat 2 angka itu apa aja? Ada yang bisa jawab? Angka. Oke. Gambar. Terus? Angka. Oke. Terus? Gambar angka. Oke ya. Nih. Angka gambar angka. Saya coba di sini ya. Saya coba ketik di sini. Ya. Oke. Ya, ini kelihatan nggak ini? Belum kelihatan. Belum ya? Enggak, Pak. Enggak kelihatan. Belum, Pak. Jadi saya ketik ya. Ya, nanti saya munculkan deh. Oke. Ini saya ketik dulu ya, biar jelas, biar Anda yang jelas.
Nah, saya udah ketik ya. Jadi tadi Anda sudah melakukan ini kan, angka gambar. Nah, yang diminta adalah tepat 2 angka. Tepat 2 angka itu yang mana? Yang berjejer langsung. Angka-angkanya ada. Walaupun ini tepat 3 angka, kan tetap aja dia 2 angka berjejer nih, yang ini. Ya, berarti angka 1, ya. Angka gambar 2. Ini enggak kan? AGA kan tidak tepat. Ya. Kalau GA tepat. Ya, gambar angka tepat, dia ada 2 angka berjejer di situ, berurut. Ini tidak, ini tidak, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat, ya, ya, berarti ada berapa ini? Ada berapa yang tepat 2 angka? 3. 3. Apa itu? Angka gambar dan gambar angka. Gambar. Oke, kita sudah punya angka 3 ya. Berarti yang tepat 2 angka adalah 3. Gambar angka-angka. Ya, tepat 2 angka ada 3. Sekarang berapa total sampelnya yang Anda lakukan? 8. Oke, 8. Oke, good. Berarti sama dengan dari total ini berarti ada 3 yang sama, 3 yang tepat 2 angka. Ya, dari 8, sehingga yang probabilitas yang muncul adalah 3/8 atau 0 atau 2 angka, yaitu ya, jadi kita lihat di sini, kita dapat melihat bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan tepat 2 angka, yaitu angka. Anda bisa isi di slide-nya itu ya, angka, terus koma, angka gambar, dan gambar angka. Ya, Anda sendiri isi aja di slide-nya, sehingga peluang kita mendapatkan tepat 2 angka adalah 3/8. Ya, dari mana? Ada 3 apa yang muncul, ya, yang tepat 2 angka dari total 8 sampel, sehingga 3/8. 3/8 itu sama dengan 0,375. Ya, 3 dibagi 8, 0,375. Oke ya, sampai situ bisa ya. Ini adalah cara manual. Ya, kalau misalkan saya minta Anda menghitung, misalnya, bisa nggak tentukan saya lempar 7 kali lemparan. Ya, berarti 2/7 itu berapa? Coba saya hitung ya, 2/7. 2/7. Berarti Anda harus membuat ruang sampel sebanyak 128 ruang sampel. Mudah nggak itu? Susah. Tidak dong. Ya, dengan 3 aja Anda harus membuat ruang sampel sebanyak 8. Kalau misalnya 7 kali lemparan, ya berarti Anda harus membuat ruang sampel 2/7. 2/7 itu sama dengan 128 kali ruang sampel. Ya, sehingga apa? Bisa nggak dengan cara seperti ini? Bisa, tapi lama. Ya, nah, bisa tapi lama. Logiknya bagaimana? Ya, logiknya kita harus memiliki hal yang sama dalam perhitungan. Nah, sehingga Bernoulli berpikir rumit amat kalau kita harus menghitung seperti ini. Kenapa? Ya, kalau cuma pangkat 7, cuma 7 kali dilempar. Ya, kalau misalnya harus 20 kali percobaan, 20 kali lempar, ya dengan 2 saja berarti 2/20 itu Anda harus melakukan 1.048.576 ruang sampel. Itu kalau misalnya 20 kali lempar. Ya, padahal Bernoulli melakukan percobaan itu dia dengan fluida. Fluida itu kan titik-titik air yang sangat padat. Ya, sehingga sangat rumit. Ya, sangat rumit. Nah, makanya si Bernoulli mencoba, kalau kayak gini bisa gila saya katanya ya. Sehingga dia membuat rumusan untuk cara mempermudah menyelesaikan peluang binomial. Ya. Oke, caranya bagaimana? Ya, ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, Anda buat aja tadi ya. Ini yang manual ya. Tapi yang manual ini ingat susah. Ya. Nah, si Bernoulli mencoba percobaan binomial.
Kita lihat di sini. Tadi urutannya ya, urutan yang tadi itu sama dengan yang ini. Yang ini ya. Ini adalah urutan dari percobaan Bernoulli. Harus kita ikuti kaidahnya dia ini. Ya, percobaan Bernoulli. Sifat-sifatnya seperti ini. Kita ikuti. Sehingga kita buat gini. Ya. Dengan melihat kembali contoh tadi, kita lihat dari sudut pandang percobaan binomial, maka kita dapat menyelesaikan cara hukum Bernoulli. Ya, pertama, kita lihat tadi. Berapa percobaannya? Anda sambil catat ya. 3. Kita catat. 3. Berarti 3 itu apa? N kecil. Anda catat ya. Ya, pertama ini yang ini N sama dengan 3. Ya, N sama dengan 3. Anda catat ya. Terdapat 3 kali percobaan. Berarti N kecil sama dengan 3. Oke. Ya, nah terus apa lagi? P. 2. Apa lagi? X. Coba kita lihat tadi halnya. Ini ya, di sini muncul, tentukan peluang mendapatkan muncul tepat 2 angka. Tepat 2 angka. Ya, berarti kita buat di sini X-nya, ya, X-nya itu adalah 2. Ya, kenapa? Dia misalnya 2 angka yang berurutan. Berarti X-nya adalah 2. Ya, ingat kita lihat rumusnya ya. Ini kan rumus Bernoulli nih. Ya, X yang kecil X terus P Q, ya. Itu yang harus kita catat. Ya. Nah, sehingga Bernoulli mencoba mencatat ini. Nah, apalagi P, ya. P-nya apa? P-nya untuk angka berapa? Setengah. Nah, oke. P untuk angka setengah, Q untuk gambar? Setengah. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus Bernoulli tadi. Ini. Ya. Sehingga kita tulis P, ya. X besar sama dengan 2, gitu ya. P sama dengan X besar sama dengan 2, karena X-nya kan, X kecilnya kan 2 kan? Itu sama dengan berapa? Berapa? 3 faktorial ya. Ya, 3 faktorial, ya. Dibagi X kecilnya berapa? 2 faktorial. 2 faktorial. Dalam kurung 3 dikurang 2 faktorial. Ini sambil catat ya. Anda sambil catat biar bisa. P-nya berapa? Setengah pangkat X. X-nya? 2. Ya. Dikali Q-nya? Setengah. 1. Pangkat N-nya berapa? 3 kurang 2. Ya, biar kita jangan tembak langsung dulu, takutnya nanti ingat. Oke, sudah. Berarti kita lihat di sini. Ya. Jadi Anda nggak perlu ngitung, sudah dapat ya. 3 faktorial bagi 2 faktorial, 3 kurang 2 faktorial. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Mana tadi? Ya, kita lihat di sini sudah terpenuhi ya. Nih, sama dengan ini nggak rumusnya? Sama nggak? Anda lihat ya. Jadi gini, 3, 2. Ya cukup diangkat 3 di sini. Ya, 3 dibagi 1. Ini kan 3 kurang 2 faktorial kan 1 faktorial. 1 faktorial berapa? 1. Ya kan? 2 faktorial 1 kali 2. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sudah dibagi, berarti 3 tinggal kan? Ya, 3 faktorial berarti dibagi 2 faktorial tinggal 3. 3 dibagi 1. Berarti kita 3 sini ya. Terus setengah pangkat 2. Berarti 1/4. Ya. Ini berarti 1/4. Setengah pangkat 1, setengah. Berarti 1/4 kali setengah itu adalah 1/8. 1/8 dikali 3 sama dengan 3/8. 3/8 sama dengan 0,375. Nah, kita lihat jawaban tersebut sama dengan jawaban kita sebelumnya menggunakan ruang sampel. Coba kita lihat ini 0,375 dengan yang tadi ini sama nggak? Sama. Sama.
Nah, si Bernoulli melihat kalau gitu dengan mudah saya buat, ya, dengan mudah saya buat rumus ini, ya, sehingga Anda tidak perlu lagi melakukan ruang sampel, ya. Kayaknya boleh juga ya, saya nanti kasih soal ujian ruang sampelnya, misalnya 8 kali lemparan gitu ya. Kayaknya enak juga ya. Jadi Anda ntar membuat ruang sampel sampai 8 kali gitu. Nah, berarti 2 pangkat 8 berapa ya? Saya coba hitung. 2 pangkat 8, Anda bikin 256 ruang sampel. Wah, Jangan, Pak. kayaknya ujian 1 jam itu nggak akan kelar. Ya, jadi gitu ya. Artinya si Bernoulli berpikir gitu. Iya sih, kalau cuma 3 sih bisa dengan mudah kita kerjakan. 4 masih mudah lah, 5 masih mudah. Tapi kalau sudah lebih dari 5, kayaknya setengah mati saya ngerjakan. Ya, apalagi kalau misalkan sampai 20 kali lempar. Ya, gitu ya. Nah, kenapa menjadi dia berpikirnya lebih dari 5? Karena gini, di dalam hidup kita ada beberapa kemungkinan yang akan kita hadapi lebih dari 5 kali. Ya, contoh, orang uji SIM aja, ya ada kemungkinan lebih dari 3 kali kan ujian SIM. Ya, jadi dengan hal-hal tersebut bisa lulus apa enggak. Dalam ujian kita aja, ujian dari kelas 1 SD sampai syarat nanti kuliah, itu SD aja udah berapa kali ujian, ya. Belum mata kuliah, bisa lulus, bisa enggak, kan gitu ya. Nah, sama. Makanya Bernoulli berpikir, di dalam hidup ini ternyata kita menghadapi peluang itu bukan cuma 1 kali. Bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tapi lebih dari 5 kali. Sehingga sangat sulit kalau harus mengikuti ruang sampel. Maka dibuatlah model Bernoulli ini, ya, untuk kasus-kasus binomial. Oke. Ya, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Pak, Halo? saya mau tanya, Pak. Maaf, Pak. Ya, silakan. Kalau Pak itu kan 1/2, itu 1/2-nya bagaimana Pak cara hitungnya ya Pak? 1/2 yang mana? Yang ini? Ya, P sama Q-nya itu Pak. Gini, coba Anda tulis. Kalau gambar, jadi gini, koin itu terbagi berapa sih? Koin itu kan 1 ya, benar nggak? 1 ya. Ya, 1. Ya, terbagi setengah untuk angka, setengah untuk Gambar. Kalau di total 1 koin. Iya. Nah, gitu caranya. Oh, jadi bagi 2 untuk gambar sama untuk angka ya Pak ya? Iya, setengah untuk koin, setengah untuk koin, setengah untuk angka, setengah untuk gambar. Itu adalah total 1 koin. Tapi hati-hati nanti. Ada soal dadu. Dadu itu bagaimana membaginya? Ada lagi nanti teknik perhitungannya. Ya, sama nanti ada dadu, ada kartu, ya. Jadi yang saya dikembangkan yang pertama yang paling mudah adalah contohnya adalah koin. Oke, ada lagi? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Pak, mau bertanya Pak. Ya. Silakan. Itu penyederhanaannya bagaimana Pak? Yang lebih baiknya Pak? Dijabarkan Pak? Gimana? Bisa dijabarkan Pak? Yang mana? Hasilnya itu bisa dijabarkan. Hasil? Yang 3/3 min 2. Coba aja, ditulis aja. Ya, kalau dijabarkan malah mempersulit diri istilahnya. Kenapa? Oke, saya coba ya. Nih, kalau kita lihat di sini, mana? Soalnya kan ini langsung hasilnya Pak. Oke ya, kita coba aja. Sebenarnya kalau dijabarkan jadinya malah Anda mempersulit diri. Kenapa? Ini adalah sesuatu hal yang malah tidak mudah gitu ya. Oke, saya coba jabarkan aja. Ya, ini sama dengan gitu ya, sama dengan 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Oke, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. 3 kali 2 kali 1. Ya. Oke, terus ini kan kalau 3 kurang 2 itu kan jadinya 1 faktorial. Berarti 1 ya. 1 faktorial. 1 faktorial itu kan sama dengan 1 kan? Ya. Nah, sehingga kalau dijabarkan jadinya
seperti ini. Ya, ini adalah setengah pangkat 2 kan seperempat, seperempat gitu ya, dikali dengan setengah. Ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, ya, ini kelihatan. Kita jabarkan ya, 3 kali 3 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Benar ya? Nah, terus 3 kurang 2 faktorial. 3 kurang 2 sama dengan 1 faktorial. 1 faktorial itu berapa? 1. Betul? Nah, terus 2 faktorial nih kelebihan. 2 faktorial. Ya, 2 faktorial itu berapa? 2 faktorial itu ya. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Ya, kita lihat ya. 2 faktorial berapa? 2 kali 1. Ya, jadi kita lihat di sini 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ya. Sehingga 3 kurang 2 1. 2 faktorial 2 kali 1. Nah, kita lihat di sini. 2 kali 1 dengan 2 kali 1 sama nggak? Sama. Berarti sisanya adalah 3. Ini adalah 3 nih. Ya, 3 bagi 1 kan 3. Tinggal kali 3 kali seperempat berapa? 3 per 4. 3 per 4 kali setengah 3 per 8. Hasilnya ini. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Jelas yang tadi? Ya. Pak, mau nanya. Kalau misalnya dadu berarti X-nya itu nanti bukan 2 ya, Pak? Bukan X, tapi P. Oh iya. Ingat, ya. Total, kalau dadu berapa itunya? 6. Total, 6. 6, ya. Tapi ingat, total dadu itu 6. 6 per 6. Iya. Ya. 6 per 6. Kenapa? Dia ada 6 sisi yang bernilai 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 dari 6. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau misalkan total mata dadu 4, berarti 1/6. Gitu. Nanti akan kita bahas di contoh berikutnya. Ada lagi nggak yang ini dulu, yang koin-koin? Yang koin tadi jelas nggak? Yang nanya tadi siapa? Jelas nggak? Tadi siapa yang nanya? Jelas nggak tadi? Oke, kalau nggak ada, kita next. Ya, ini koin udah clear ya. Nah, ini contoh ini Anda bisa sambil kerjakan. Coba kerjain sebentar nih. Bisa nggak? Saya pengen tahu. Kelamaan nanti aja lah. Nanti Anda kerjakan aja buat latihannya. Kelamaan. Ini waktunya. Oke. Nah, yang koin kita skip ya. Asumsinya Anda nanti latihan soal di kelas ini. Ini kan latihan di kelas ini sebenarnya. Oke, ini jawabannya sudah ada ya. Ini jawabannya sudah ada ya. Nah, dadu. Kita contoh sekarang adalah dadu. Ya. Yang pertanyaan siapa tadi ya, dadu. Sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Berarti N-nya berapa ini? 5 per 6. 5. Ini adalah 5. Per 6. Berapa peluang muncul mata dadu sebanyak 2 kali? Berarti apa yang dicari sekarang? Peluang. Berapa peluang muncul mata dadu sebanyak 2 kali? Berapa peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali? Berarti X atau apa ini? Ini adalah X 2 kali. Yang 2 kali yang mana? Yang X yang mana? 2, Pak. Yang 2. Nah, sekarang coba. N-nya berapa? 5. N5, X.
X2. Oke. X2. Oke. 5/6. 1, Pak. Coba, peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali. P-nya berapa? Kayaknya 1/6. kayaknya 2. Yang benar peluang kan P itu adalah peluang. Tadi ingat ya, 3, pokoknya Pak. kalau bicara P dan Q, total untuk peluang binomial itu adalah 1. Ya, totalnya adalah 1. Kayaknya 3 ya. 1/6. 1/6. Ya. Kayaknya 1/6. Oke, jawabannya P-nya 1/6. Pertanyaannya, taunya dari mana? Dari Ada 6 dadu itu kan. Dadunya ada 6 sisi, Pak. 6 sisi. Nah, tapi kan pertanyaannya peluang muncul mata dadu 4. Iya, 1/6. Tapi dari mana? Pertanyaan kan peluang muncul mata dadu 4. Empatnya kan cuma ada 1 di dadu per 6. itu kan bagian atau Bagiannya 6. Iya, betul. Itu jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan peluang muncul mata dadu 1 banyak 2 kali, ya tetap aja 1/6. Peluang muncul mata dadu 2 tetap aja 1/6. Kan yang ditanya mata dadu berapa sisi? 6. 6. 6. Bagiannya 1. Iya, total ada 6. Tapi kan yang ditanya adalah satu sisi kan? Satu sisi yang mana? Yang mata dadunya 4 kan gitu ya? ya. Sama dengan koin. Koin ada berapa? Ada 2. Angka berapa? Setengah. Kamar berapa? Setengah. Dadunya berapa? Koinnya berapa? 1. Kan gitu ya? Sama. Dadunya berapa? Matanya 6. Mata dadu 1 ada berapa? 1. Jadinya berapa? 1/6. Kan gitu ya? Ya, mata dadu 4 berapa? 1. Bersatu kan mata dadu 4? Iya kan? Sehingga mata dadu 4 1/6. Jadi apa? Peluang muncul mata dadu itu tetap aja 1/6. Mau dia mau mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap aja 1/6. Sehingga sisanya adalah 6/6 dikurang 1/6. Berapa? 5/6. 6. Ya, sehingga kalau P-nya berapa? P-nya jadi berapa? Kayaknya 1/6. 1/6. Q-nya 5/6. 5/6. Dari mana? 6. Dari 6/6 dikurang 1/6. Oke, Bisa 6/6 dari kurang angka dadu selain 4. dengan 5/6. Ya. Sehingga kalau Anda sudah membuat seperti ini, kalau Anda sudah membuat diketahui seperti ini, ya, tinggal masuk rumus. Ya kan? Kalau tinggal masuk rumus, kan dengan sangat mudah. Kalau sudah masuk rumus, dengan sangat mudah Anda lakukan perhitungan. Nah, inilah hasilnya. Ya kan? Ya, muncul. Ya. Ini, ya, 5. Tadi berapa N-nya? 5. N-nya 5. Nah, benar, 5. X-nya berapa? 2. Tadi karena pada pertanyaan muncul sebanyak 2 kali. X-nya 2. Berarti 5 kurang 2. Ya kan? 5 kurang 2 sama, ya kan? P-nya berapa tadi? Nah, mata dadu 4 cuma ada satu sisi dari 6 sisi, sehingga 1/6. Ya kan? Nah, X-nya berapa? X-nya adalah 2. Ya kan? Nah, Q-nya berapa? Sisanya tadi. Ini kan kalau dijumlah 1/6 tambah 5/6 kan 6/6. Sehingga kalau ini 1/6, ini pasti 5/6. Ya, pangkat 5 kurang 2. Ya. Nah, ini kan tinggal masuk aja nih, 5 kurang 2 ini pindah aja ke sini nih langsung. Sebenarnya cuma urutan, jadi kalau lihat pangkat ini nih, pangkat binomial, Anda lihat aja nih pembaginya, urutan pembaginya. Paham nggak? Ini sama dengan ini. Ya. Ini sama dengan ini. Paham sampai situ? Ya. Jadi caranya begitu, Anda nggak perlu pusing ngapalin rumus sebenarnya. Ya. Ini cuma P dengan Q itu total adalah 1. Sehingga kalau ini setengah, ini setengah. Kalau ini 1/6, ini 5/6. Ya. Nah, urutannya ini 2, ini sama. 5 kurang 2, ini sama. Persis kan? Ya. Sekarang tinggal 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, yang dikerjakan yang mana? 5 faktorial
dibagi 2 faktorial dulu atau 5 faktorial dibagi 3 faktorial dulu? Kemana yang Anda kerjakan dulu? Dibagi 3 faktorial, Pak. Oke, dibagi 3 faktorial. Kenapa? Karena sudah mencakup 3 kali 2 kali 1. Ya. Kan 5 faktorial ini ada 3 kali 2 kali 1, ya kan? Nah, sehingga apa? Kalau 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Berarti kan 3 kali 2 kali 1-nya sudah habis kan? Ya, tinggal 5 kali 4. Betul? Ya, berarti 5 kali 4. Nah, lihat di sini, 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1 berapa? 2. Ya kan? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti tinggal 2 kali 5. Makanya keluarnya adalah 10. Ya kan? Bukannya 20 bagi 2, Pak. Gimana? 5 Ya, sama kali aja, 4 bagi 2 kan 10 juga. Iya. Sama aja kan? Terserah aja kalau itu mah. Itu mah ibaratnya mau ke Bogor lewat mana? Lewat Bubulat apa lewat apa Sentul, kan sama aja. Iya, Pak. Ya, sama aja. Yang penting mudah buat Anda lah, intinya begitu. Tapi ini X-nya kok bisa jadi 5, Pak? Yang mana? X besar sama dengan 5. Oh, ini salah nih. Oh, salah tulis, Pak. Oke, siap. Yang ini ya, salah nih. Iya. 2 nih, harusnya 2. Oh, ya, siap. Nah, ya. Oke. Ya, 10 ya. Ini 10. Ya. Nah, terus tapi ingat ya, kalau kita rinci kayak tadi kan ada yang minta ngerinci, itu siapa tadi ya? Kalau kita rinci malah kita pusing. Jadi untuk soal-soal faktorial ini kalau bisa usahakan jangan sampai merinci. Ya, saya kuncinya itu. Karena kalau kita merinci itu pusing. Lebih baik kita bagi dulu dengan angka terbesarnya. 5 faktorial yang terbesar dari pilihan 2 dengan 3 adalah 3. Itu dulu kita bagi. Kalau kita rinci, waduh. Iya, kalau cuma 5 faktorial, kalau ada 10 faktorial, ini yang cuma 2, selesai tuh. Anda ngitung aja terus. Paham ya? Jadi jangan sekali-sekali kita merinci dulu. Usahakan kita langsung membagi faktorial terbesar dengan terbesarnya. Ya, jadi kalau ada 10 faktorial kita rinci 10 kali 9 kali 8 kali aduh. Terus di sininya 1 faktorial, di sini 2 faktorial. Aduh, lama lagi. Ya. Lebih baik langsung aja, ya. Oke. Nah, terus ini 1/6 kuadrat sama ya. 1 dikuadratkan kan 1, 6 dikuadratkan kan 36. 5 di pangkat 3 kan 125, 6 pangkat 3 216. Sehingga tinggal dikali saja muncul 1250 dibagi gitu ya. Ya, jadi nanti 36 kali 216. Coba dihitung. Ya, 36 dikali 216 itu 7.756. Ya, jadi 10 dibagi 7.776. Atau disederhanakan dibagi 2 masing-masing atas dan bawah, jadinya 625 ya dibagi dengan 388. Ya, jadi berapa munculnya kalau gitu? Peluang 625 dibagi 388 itu sama dengan 0,1607 ya. Atau dengan kata lain 16,07%. Peluang munculnya mata dadu 4 sebanyak 2 kali. Oke, sampai situ bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, kalau Anda nanti bisa apa? Sebenarnya gini, apa sih pentingnya mata kuliah ini? Mata kuliah ini adalah mengantar Anda ke dalam logika. Ini kan logika. Peluang itu adalah teori logika sebenarnya. Ya. Insya Allah. Nah, ini dadu, Anda bisa kerjakan latihan aja sendiri, ya. Jawabannya ada di belakang kok. Ya, jadi Anda bisa kerjakan latihan aja. Ya. Dilatih sebenarnya dilatih aja. Nah, tujuannya apa nih? Ini contoh kasus real. Contoh kasus real di dalam apa? Ini ya, di dalam apa? Teknik atau teori peluang binomial. Contohnya gini. Ya, perusahaan minyak PT Pertamini, saya nggak berani nyebut Pertamina ya, Pertamini lah, gitu ya. Ini pakai ini aja semua. Ya, memiliki hak untuk pengeboran minyak lepas pantai. Ya, ini kasus real, contoh kasus real gitu ya. Tapi ini bukan real benar, tapi ini adalah mengantarkan Anda kepada logika kasusnya sebenarnya seperti apa sih yang real ada di
di kita kasus binomial seperti apa. Kalau tadi kan seakan-akan cuma main dadu, main koin gitu ya. Nah, ini kasus realnya. Ya. Berdasarkan data historis itu apa? Mata kuliah deskriptif tuh. Historis itu adalah data masa lalu. Ya, yang udah terjadi kan, yang sudah terjadi. Artinya apa? Contohnya misalnya dalam satu kali ngebor berhasil apa tidak? Ya, berhasilnya berapa liter atau berapa galon gitu ya. Itu historis. Ya, pengeboran kedua bagaimana? Pengeboran ketiga bagaimana? Sampai total 20 kali pengeboran. Artinya apa? 20 kali pengeboran ini adalah data yang masa lalu yang udah lewat, tapi dicatat. Satu kali pengeboran berhasil apa enggak? Dua kali pengeboran berhasil apa enggak gitu ya. Nah, dari 20 kali pengeboran ini data historis itu diperoleh minyak sebanyak 5 kali. Ya. Artinya apa? Artinya tingkat keberhasilannya adalah 5/20. Paham nggak? Ya. Artinya dari 20 kali ngebor minyak itu 5 kali berhasil. Contohnya ginilah ya, ada yang tukang pompa nggak tukang ngebor. Ya, kalau Anda pernah ngebor bukan Anda lah ya. Saya pernah ngobrol sama yang ngebor sumur ya, ngebor air ya. Apa sih ngebor? Ya air lah, air sumur, air bor itu ya, air bor yang di belakang. Saya ngobrol-ngobrol. Pak, emang kalau ngebor pasti berhasil ya Pak? Enggak jawabannya. Saya udah ratusan rumah Pak katanya. Itu mungkin dari 100 rumah yang saya bor, itu saya ada beberapa rumah yang bisa 3-4 kali. 4 kali ngebor baru berhasil. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau 100 kali ngebor ada 3-4 rumah, atau taruhlah 4 rumah yang berarti kan 3 yang gagal kan, berarti 3/100 gitu. Gagalnya 3/100. Nah, kalau ini dibalik, ini berhasilnya 5. Dari 20 kali ngebor, 5 berhasil. Gitu ya, paham nggak sampai sini? Ngerti nggak? Ya. Jadi ada peluang namanya, peluang keberhasilan ngebor itu cuma 5/20. Ya. Nah, PT Pertamini hanya mau melakukan 3 kali pengeboran. Berarti kita sudah punya apa di situ? Punya data X. X-nya apa? 3 kali ngebor. Apalagi? P. P berhasilnya berapa? 5/20. 5/20. Berarti ada data gagal dong? 5/20. Iya, berarti ada data gagal dong? Ada Ya. dong. Oke. Nah, sehingga kita lihat di sini. Ya. Ya, ini tadi ya. Tadi berhasil, P-nya berhasil. 5/20, 1/4. Ya, artinya 1/4 dari yang dilakukan si Pertamina itu adalah berhasil. Atau 25% yang dilakukan dari pengeboran yang dilakukan Pertamini itu berhasil. Berarti sisanya gagal dong? Iya, sisanya gagal. Dari 20 tadi, ya kan, P-nya kan 1/4. Ya kan, dari 20 tadi, 5/20-nya gagal. Dari 20/20 kan gitu bunyinya. 20/20 berapa? 1. Ya, 5 yang gagal. 5 itu berarti kan 5/20. Berarti sisanya adalah 75% gagal. Ya. Nah, si Pertamina itu hanya mau melakukan mana tadi? N-nya ya, N ini. N itu adalah ini ya, 3 kali pengeboran. Ya. Nah, tetapi tidak memperoleh minyak sama sekali. Ya. Jadi si Pertamini tadi melakukan pengeboran sebanyak 3 kali, tapi tidak berhasil itu ini. X sama dengan 0. Ya. Sehingga apa yang kita lihat, 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, dan Anda ketemu lagi nih, 0 faktorial itu berapa? 1 ya. 0 faktorial itu 1 ya, ingat ya. Jadi 3 faktorial dibagi X. X-nya berapa? 0. Faktorial dikurang dengan 3 kurang 0 faktorial. Berarti ini kan sama ya. Ini kan 3 faktorial dibagi 3 faktorial kan? Ya, 3 faktorial bagi 3 faktorial berapa? 1. Ya. Terus 0,25 pangkat 0 berapa? 1. Ya, ingat, 0 faktorial itu 1, 0 pangkat 0 itu 1. Paham sampai situ ya? 0,75 di pangkat 3 itu 0,425.
Sehingga kita lihat di sini, ini 6 bagi 6 kan 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 0,422, 0,422. Sehingga, tadi yang ditanyain, 42,2% itu adalah berapa probabilitas 3 kali pengeboran tapi tidak memperoleh minyak sama sekali. Jadi dari 3 kali ngebor, ya, tapi tidak ada minyak sama sekali. Sehingga 42,2% lah peluang dari 3 kali ngebor tidak berhasil sama sekali. Oke, nah sampai di sini selesai kuliahnya, ya. Ada yang mau bertanya? Karena ini waktunya Anda ini pelajari lagi. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau menjelaskan ini ya. Tadi ini yang kuliahnya Bu Yesi mungkin sudah dijelaskan ya. Saya mau menjelaskan yang yang di kelas saya. Yang kelas Bu Yesi, kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya membahas silabus. Kalau nggak ada yang bertanya, kelasnya Bu Yesi silakan live, mangga ya. Saya mau coba menerangkan di kelas saya tentang tata cara perkuliahan ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke ya, ini sekarang yang kelas saya ya. Saya coba mau menampilkan tata cara perkuliahan kita ya. Jadi nanti supaya Anda nggak kaget ya. Oke, ini ya, ini tata cara perkuliahan kita online. Ya, jadi nanti Anda harus download materi ya. Tiap minggunya ada materi PDF. Nah, terus ada link pengajaran ya, seperti saat ini adalah link pengajaran melalui Google Meet atau Zoom Meet. Nah, terus Anda bisa tanya jawab dengan WhatsApp group ya, atau dengan forum e-learning. Jadi nanti ini Google Meet ini akan saya rekam, saya simpan ke dalam e-learning. Jadi kalau ada yang kurang paham, itu agar bisa melihat kembali video yang perkuliahan hari ini. Ya, jadi ternyata saya nggak paham. Silakan aja Anda sambil tiduran, sambil dengerin suara saya. Barangkali dengan suara saya yang bisa menjelaskan, Anda bisa tidurnya makin pules gitu ya. Jadi ya sambil dengarkan, terekam sendiri nanti ya. Anda ambil baca materinya. Ya, kalau ada pertanyaan, jadi enaknya online itu ya. Online itu Anda bisa bertanya kapan saja. Ya, jadi screenshot nanti masukkan ke WA group, pertanyaan di bawahnya. Dari screenshot slide tersebut apa yang mau Anda tanya. Ya, supaya saya tahu arahnya kemana gitu ya. Nah, presensi perkuliahan ini Anda kuliah sampai jam 13 ya. Nah, presensi kuliahan itu dengan cara mengerjakan kuis. Jadi kalau Anda ngerjakan kuis, otomatis Anda sudah presensi. Ingat ya, presensi itu pada saat Anda mengerjakan kuis. Ya. Jadi mulai perkuliahan itu mulai dari Meet. Ini kan lihat ya, Anda bisa lihat di Google Meet itu terekam ya, terekam. Ada tulisan rek kiri atas warna merah, ya, itu terekam. Nah, berarti Anda mengikuti perkuliahan mulai dari Google Meet, ya, sampai kuis. Kuis itu berakhir jam 13. Nah, Anda absensinya wajib mengerjakan kuis, ya. Jadi kalau Anda tidak selesai, Anda hanya ikut kuliah saja, Google Meet saja, tapi tidak mengerjakan kuis, maka Anda sebenarnya sudah tidak tune in di dalam perkuliahan, gitu ya. Artinya apa? Bisa jadi Anda hanya masuk ke dalam Google Meet, terus Anda mengerjakan yang lain, hanya ikut saja di Google Meet ya. Sehingga apa? Anda harus mengerjakan kuis. Nah, kuis ini bisa dikerjakan jika Anda mengikuti perkuliahannya, ya, ikuti perkuliahannya. Jadi kalau tidak mengikuti perkuliahannya, Anda maka tidak bisa mengerjakan kuisnya. Ya, jadi ini yang C poinnya. Jadi Anda harus mengerjakan kuis dari jam 12.30 sampai jam 13.00. Ya. Nah, nanti Anda harus kerjain jam 12.30. Baru terbuka jam 12.30 by system dan langsung tertutup by system jam 13.00. Jadi jangan lebih. Kalau lebih Anda tidak ikut kuliah dan tidak ikut kuis. Nilai kuliah dan kuis berarti 0. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak?
Untuk mengerjakan kuisnya nanti pakai Hmm. Word atau mana? Oh Pak? enggak, tenang saja. Anda ngisi pilihan ganda di situ. Ya, pilihan ganda. Jadi nanti gini, Anda mengerjakan pilihan ganda gimana caranya? Nah, caranya adalah Anda latihan berhitung, ya nanti masukin nilai N, X, P, Q tadi, Anda hitung, ya Anda hitung dengan rumus Bernoulli tadi, ya. Nanti ada soal di situ, langsung Anda kerjakan, langsung nanti ada jawabannya, pilihan ganda. Anda klik aja, ya. Nanti beda-beda tuh tiap orang, ya. Saya buat sistemnya beda-beda, tergantung absensinya. Jadi nanti jangan sampai salah ya. Ya, jadi nanti ada yang ngisi, oh, punya lu apa, punya gue yang ini. Ketahuan tuh. Karena sistemnya udah dibuat soalnya itu tergantung pada NIM. Ya, kan ini sistem Anda kan Anda masuk langsung ke NIM-nya nih. Connect ke NIM-nya, nomor akhir NIM gitu ya. Jadi langsung ditanya nanti adalah NIM-nya, ujung NIM gitu ya. Oke, ya paham ya. Jadi jangan saling tanya bertanya, kerjakan sendiri. Karena kalau Anda salah nanti salah jawabannya. Oke. Paham ya? Oke, nanti sampai jam 13. Oke. Nah, ini Anda sudah masuk, berarti sudah paham. Ini Anda mengerjakan online, ya. Nah, iya, ini poin nomor 2. Jadi di kampus ya diputuskan, pokoknya online itu wajib, ya bukan saya yang memutuskan ya, wajib. Kemarin itu kan dengan Google Classroom katanya banyak apa gitu ya, saya nggak ngerti lah. Tapi katanya ini karena online maka wajib, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Ya udahlah, kita ikuti aja aturan kampus ya. Kemarin tuh ada yang izin kuliah, ada apa segala macam. Saya masih mengizinkan, tapi saya kemarin itu nggak boleh Pak. Kalau tidak kuliah ya tidak kuliah gitu. Kalau mau izin kuliah kerja ya kerja aja, tapi tidak boleh dianggap hadir katanya. Oke lah, nah makanya digunakan e-learning ini. E-learning ini adalah tujuannya adalah tidak bisa lagi, misalnya Pak saya izin kuliah ya, saya karena ada kerja. Waktu itu biasanya saya selalu ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, absen aja. Sekarang nggak bisa, ya karena e-learning ini untuk mengkontrol yang hal-hal kayak gitu. Jadi ya udahlah kerjain aja itunya kuisnya gitu ya. Jadi Anda harus mengabsen di kuis. Kuis itu nanti untuk nilai kuis dan kehadiran. Ya, jadi apapun yang terjadi Anda kerjakan kuis gitu istilahnya. Ya, walaupun ada acara atau apa, Anda wajib mengerjakan kuis ya supaya terhitung persensi kehadirannya. Ya, kalau bagus lagi Anda ya nilainya baik lah, kerjakan kuis dengan baik sehingga nilai kuisnya juga baik. Nanti setelah Anda mengerjakan kuis, begitu Anda submit namanya attempt, langsung keluar nilai kuisnya. Ya, nah itu Anda bisa hitung tuh nanti nilai Anda dapat berapa. Ya, nah tadi yang nomor 3 sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nomor 4 ya nanti mahasiswa mematikan mic atau mute jika jika kuliah dimulai ya, nyalakan mic jika bertanya. Ini nilai kehadirannya 25% dengan nilai tugas 25%. Berarti ada paket di situ. Ya, karena itu kuis itu langsung menyatakan kehadiran, berarti paket 25% kehadiran dan 25% tugas, berarti total untuk Anda ngerjakan kuis tadi itu sudah 50% sebenarnya. 50% itu berarti Anda sudah hadir, dan yang kedua adalah tergantung Anda ngerjakan kuisnya. Kalau kuisnya mendapat 10, ya berarti nilai Anda kehadirannya 25%, nilai kuisnya cuma 10 gitu ya. 10 dikali 25%, berarti cuma 2,5 nilainya. Ya, jadi usahakan ngerjakan kuisnya yang bagus, mumpung online lah. Online itu kan sebenarnya mempermudah Anda ya. Nah, terus yang ketiga UTS dengan UAS 25% dan 25%. Nah, terus yang nomor 5 ini UTS dan UAS ya susulan hanya diizinkan jika memiliki alasan yang jelas. Surat dokter, surat izin dari kantor dengan stempel. Harapan saya jangan ada yang susulan lah. Kenapa? Saya sistemnya dibuat sulit sekarang ya. Kalau UTS UAS susulan, Anda harus ujiannya di kampus. Nah, ujian di kampus Anda dihadapkan pada soal esai yang lebih banyak, yang lebih sulit, gitu ya. Karena namanya susulan. Susulan apa? Asumsinya Anda sudah tahu tentang topik-topik ujian yang diberikan. Sehingga apa? Harus ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan soal. Ya, misalnya kalau UTS itu cuma 10 soalnya, di susulan itu Anda bisa ngerjakan 15, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, waktunya kan sangat
ini sekali ya, Anda harus ke kampus. Ya kalau pas jam kerja, nah, Anda akan mengalami kesulitan. Jadi harapan saya ikuti aja UTS dan UAS pada jam yang telah ditentukan, ya. Kecuali memang kalau sakit nggak bisa mengerjakan, ya. Tapi kalau cuma ngantuk doang ya kan sambil bisa mengerjakan, sambil tidur juga bisa sebenarnya. Ya, itu harapan saya. Terus ya jangan ada yang dapat nilai E lah. Kalau nilai E itu kan Anda harus ngulang, ya, di semester berikutnya. Ada 2 konsekuensi. Pertama adalah waktu, Anda ngulang di waktu berikutnya, ya, Anda sudah kehilangan waktu, ya, harusnya udah mengerjakan mata kuliah lain, Anda masih ngerjakan statistik inferensia. Yang kedua, Anda berhadapan dengan adik kelas Anda, juniornya Anda yang ngambil juga, kan nggak enak sendirian. Nah, yang ketiga adalah Anda harus bayar kembali SKS di situ, ya. Anda kan harus bayar mata kuliah yang diulang, ya. 1 SKS berapa gitu ya, 100.000 misalnya. Kalau 3 SKS mata kuliah ini 300.000, kan sayang, mendingan buat beli bakso, ya, gitu ya. Nah, nilai D itu 40-60, nilai C itu 60-70, ya. B itu 70-85. Nah, harapan saya karena ini online ya, paket antara kehadiran dengan tugas, ya, itu kan 50% dari tangan, ya, harusnya minimal Anda dapat istilahnya tugas dengan kehadiran aja kan sudah di selang D itu. Ya, tapi masa sih mau ke D, ya harapannya kan bisa ke B minimal. UTS-nya ikuti serius, UAS ikuti serius, bisa nilai A. Ya, cita-cita nilai E kepleset B masih oke lah, tapi jangan cita-cita nilainya B kepleset C nanti. Apalagi nilainya cita-cita C kepleset D, ya. Harapannya Anda mengikuti perkuliahan ini dengan baik, ya, ikuti kuisnya, ya. Kuis itu sebenarnya untuk membantu Anda, bukan untuk mempersulit. Kenapa? Kebayang ya kalau nilai kuis hanya 2 pada saat UTS 1 kali, UAS 1 kali, ya. Karena saya terus terang diprotes terus tentang Bapak ini nih kebanyakan tugas, katanya kami itu dibebankan dengan tugas. Oke, saya tidak bebankan tugas, tidak ada kuis, tidak ada ini, tapi nilai Anda akan mati di situ. Kenapa? Ya UTS Anda dihitung berapa, UAS Anda dihitung berapa, ya. Sehingga Anda tidak tertolong dengan nilai kuis gitu, ya. Jadi kalau hanya 1, kalau misalnya kuis saat UTS 1 kali, ya, ternyata nilainya cuma 10, ya. Terus kuis pada saat UAS nilainya cuma 10, cuma 20 bagi 10 cuma 2 nilainya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dibuat 10 pertemuan, nilai 1 pertemuan 10, ya, ada 2 yang nggak ikut, berarti kan 80 nilai Anda. Ya, jadi tujuan saya membuat tugas itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk membantu nilai Anda. Toh, ya, kuisnya itu juga cuma Anda mengisi pilihan ganda, gitu ya. Terus juga untuk sekaligus absensi, gitu. Jadi tujuannya kalau ada yang protes ke saya, banyak yang protes tuh ya, dosen ini nih, kerjanya ngasih tugas saja, mempersulit mahasiswa. Oke, saya pernah berlakukan nggak pakai tugas, tapi UTS-nya waktu itu diblok semua. Nilai kelas rata-rata berapa? Maksimal tuh B. B cuma 2 orang, yang C dominan, yang D paling banyak. Karena kuis saya tidak berlakukan, itu yang terjadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, Pak, nggak apa-apa deh ada kuis, ya. Jadi saya sering diprotes kayak gitu, ya, sering membuat tugas. Ya, tugasnya juga nggak selesai amat. Saya sih tahu yang nulis tugas itu siapa, yang protes itu siapa, saya tahu. Orang yang jarang masuk, yang kerjanya cuman ngisi kuis, cuman main centang-centang aja gitu ya. Protes pula, ya. Kasihan temannya yang mau serius. Akhirnya kan itu diangkat ke kampus tugas kebanyakan. Saya tetap berpendirian tugas itu untuk membantu Anda, gitu ya. Jadi ikuti kuisnya dengan baik. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ya. Nanti ini saya buka contohnya ya. Di sini ini saya share caranya nanti. Ya, di sini ada kuis ya yang akan dimulai 8 menit lagi. Anda cukup klik aja di sini, ya, klik, ya, muncul di situ. Nah, nanti ada soal, ya, ada soal pilihan ganda. Anda klik aja seperti Anda menjawab pilihan ganda. Nanti Anda klik salah satu jawabannya. Kalau sudah, klik next ke soal berikutnya. Nah, nanti ada lagi Anda klik soal next atau finish, gitu ya. Nah, tapi Anda siapkan kertas dulu untuk menghitung dan Anda ketahui dengan nilai NXPQ-nya, gitu ya. Oke, kalau misalkan ini sudah selesai, quiz sudah finish, ya, nanti begitu Anda finish atau submit nilai quiz, itu langsung kelihatan nilai quiz Anda berapa. Ya, apakah 70, 80, 90, 100, atau cuma 10, ya kelihatan di situ. Ya, jadi kelihatan nilai Anda di situ berapa, atau 0, ya, jadi kelihatan.
Ya, jadi saya fair-fairan aja, Anda bisa langsung lihat nilai kuisnya di yang telah Anda kerjakan. Ya. Jadi itu bisa mengukur kemampuan Anda dalam menyerap materi pada perkuliahan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kuliahnya selesai sampai di sini. Ya, waktunya 12.30, tinggal 7 menit lagi. Ya, Anda bisa persiapkan kertasnya atau makan dulu sebentar, ya, silakan aja, atau sholat dulu. Ya, setelah itu mengerjakan kuis. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini. Nggak ada? Oke, baik, saya tutup ya. Demikian perkuliahan sampai sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, jika ada kesulitan dalam materi, silakan WA grup, ya, diskusi. Asal jangan nanya soal kuis jawabannya. Ya, oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.